Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita harus paham apa sih yang menjadi pantangan kalau kita menjadi penuntut ilmu. Karena kita harus mengerti bahwasanya sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan kesehatan, orang yang ingin mendapatkan kesehatan itu kan setidaknya ada beberapa poin yang harus dia jaga. Satu, dia harus menjaga pola makan. Dua, dia harus menjaga pola pikirnya. Yang ketiga, dia harus berusaha untuk menghindari pantangan seiring dengan umurnya yang bertambah, seiring dengan kondisinya yang sering berubah-ubah. Maka inilah yang akan kita dapatkan kalau kita ingin mendapatkan kesehatan. Kepada dokter siapapun, kalau kita ingin untuk mendapatkan kesehatan, biasanya dokter itu menyederhanakan semua materi kuliahnya selama 7 tahun ketika dia ingin memberikan tips kesehatan. Materi 7 tahun itu terangkum dalam 3 poin. Kalau Bapak ingin sehat, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan hindari pantangan seiring dengan umur kita yang bertambah. Itulah materi inti dari perjalanan kedokteran selama 7 tahun. Maka sama pula ketika kita memahami bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan kesehatan, kita ini salah satunya harus berusaha untuk menghindari pantangan. Sama pula ketika kita menjadi penuntut ilmu, tentunya kita ingin sekali menjadi penuntut ilmu, kita ini harus betul-betul mengerti bagaimana pola mencari ilmu yang benar, bagaimana hati kita yang benar ketika mencari ilmu, dan tentunya kita ini harus menghindari pantangan dalam kehidupan kita ketika mencari ilmu. Karena fatal akibatnya, kalau kita rajin mencari ilmu, tetapi kita tidak meninggalkan pantangan yang harusnya kita tinggalkan, pantangan yang harusnya kita ceraikan dalam kehidupan kita ketika mencari ilmu, nah inilah yang menjadikan ilmu kita bisa berantakan dan akhirnya tidak mendapatkan sebagaimana yang kita targetkan, sebagaimana yang kita mau. Karena ternyata kita tidak meninggalkan pantangan ketika kita mencari ilmu. Nah inilah yang menjadikan kita betul-betul memahami. Pada kesempatan hari ini, selayaknya kita ketika ingin menjaga kesehatan, kita harus meninggalkan pantangan. Kalau saya umurnya 40 tahun, berarti 41 tahun, berarti sudah harus mulai mengurangi gorengan, sudah harus mengurangi santan, dan lain sebagainya, sesuai dengan umur yang bertambah. Maka sama pula ketika kita menjadi penuntut ilmu itu adalah larangan yang harus kita ketahui supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi sah di sisi Allah dan menjadi berkah dalam kehidupan kita ketika kita berkomitmen untuk meninggalkan pantangan. Bukankah sholat itu ada pantangannya? Pantangan sholat itu ya pembatalnya. Bukankah wudhu juga ada pantangannya? Pantangannya wudhu itu ya pembatal wudhu. Maka sesungguhnya itu pula yang kita harus mengerti, itulah yang ingin saya sampaikan. Banyak orang hari ini itu menjadi penuntut ilmu, tetapi ketika mereka menjadi penuntut ilmu, mereka tidak tahu apa yang harusnya mereka lakukan, supaya ilmu yang mereka pelajari betul-betul akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Banyak orang yang senantiasa mencari ilmu, banyak orang yang senantiasa mencari kebenaran, tetapi justru tidak mendapatkan apa yang mereka mau dan mereka tuju. Hanya disebabkan karena mereka belajar, menambah informasi dan menambah ilmu, tetapi tidak ada komitmen yang kuat bagaimana mereka itu meninggalkan larangan. Ingat, ilmu itu bukan hanya melulu membahas tentang apa yang harus kita hafal. Ilmu itu tidak hanya melulu membahas tentang doa apa yang harus kita baca. Ilmu itu tidak hanya melulu membahas tentang referensi apa yang kita harus hafalkan. Tapi ilmu juga melulu membicarakan apa pantangan dan larangan yang harus kamu tinggalkan, supaya betul-betul kita mampu mendapatkan keberkahan dalam apa yang kita pelajari. Dan inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini, kita ingin membahas pantangan-pantangan yang harusnya kita tinggalkan sebagai penuntut ilmu. Maka ada 10 perkara. Ya, 10 perkara yang kemudian kita harus pahami. Tapi sebelum kita memahami satu persatu yang kita harus pelajari ketika kita mencari ilmu, maka pastikan bahwasanya kaedahnya ilmu itu pertama adalah ketakwaan. Ini merupakan modal pertama. Makanya kita membaca pada salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang mengajari kamu. Berarti sesungguhnya fondasi paling utama dalam kehidupan kita mencari ilmu adalah ketakwaan kita.
Makanya kalau ada orang tidak berusaha dan tidak berupaya untuk menjaga ketakwaan dia, memperbaiki kualitas dia dengan Allah, maka dipastikan ilmu yang dia pelajari tidak akan pernah menyentuh puncak keberkahan ketika tidak diiringi dengan komitmen dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang berkata, "Saya ini sudah menjadi penuntut ilmu puluhan tahun, tapi ternyata hafalan Qur'annya tidak bertambah, hafalan hadisnya tidak bertambah, pemahamannya juga terkadang sering terpengaruh, kadang-kadang sudah belajar lama, tapi terkadang baru ada 1-2 perkataan yang baru dia sudah mulai bingung, sudah mulai ragu, padahal apa yang dia ketahui itu sudah bisa menjawab apa yang dia dengarkan." Kenapa banyak orang sudah mencari ilmu lama, tapi hafalan Qur'annya tidak bertambah, hafalan hadisnya tidak bertambah, dan cepat sekali terpengaruh dengan sesuatu yang baru, padahal dia sudah memiliki fondasi untuk merespon kepada sesuatu yang baru dengan pijakan kitabullah dan sunnah. Mungkin kalau kita sering menjumpai diri kita masing-masing masih semacam itu, berarti pasti kemaksiatan kita lebih mendominasi daripada keimanan. Kemaksiatan itulah yang menjadi pintu yang tertutup untuk menghalangi ilmu datang pada teras kehidupan hati dan jiwa kita. Makanya Masya Allah ya, mari kita merenung semuanya ya, termasuk saya. Jadi kalau kita sudah menjadi penuntut ilmu, hafalan Quran kita tidak bertambah, hafalan hadis kita tidak bertambah, dan sukanya kita bingung. Kalau kita sudah mempelajari satu bab sudah lama, tiba-tiba ada sesuatu yang baru, tapi kemudian sesuatu yang baru itu sifatnya justru meragukan dari apa yang sudah kita pelajari, kemudian membuat kita ragu. Kalau ada orang-orang yang mereka kemudian semacam itu, tidak lain dan tidak bukan, itu disebabkan karena keimanan itu, disebabkan karena kemaksiatan lebih mendominasi daripada keimanan. Orang yang menjadi penuntut ilmu ketika kemaksiatan lebih mendominasi daripada keimanan, maka Allah tidak akan pernah sudi untuk mengajarkan mereka yang tidak menjaga komitmen keimanan. Karena kaedahnya Allah itu menyampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajari kamu langsung. Ketika seseorang itu tidak berkomitmen untuk berhiaskan dengan keimanan, maka itulah alasan Allah tidak sudi menghantarkan ilmu kepada mereka yang tidak pernah memperbaiki kualitas kehidupan mereka bersama dengan ilmu. Makanya, Masya Allah, bisa jadi ada orang 10 tahun ngaji, tapi kualitas hidupnya ya segitu-segitu aja, tidak ada yang bertambah. Dia tetap melakukan yang haram, dia tetap melakukan maksiat, maka itu kan sedih. Kalau ditanya ngajinya sudah berapa lama? 10 tahun. Tapi ternyata tidak ada yang berkualitas yang memancar pada hidupnya. Semua perkara yang haram mungkin sebagian masih dilakukan. Mungkin yang ditinggalkan 1, 2, 3 saja yang haram. Selebihnya tetap dilakukan yang haram itu. Maka inilah yang kita khawatirkan. Kalau ada orang belajar ilmu yang lama, tetapi dia tidak bertambah kualitasnya dan prestasinya di dalam ilmu, maka dipastikan orang tersebut, entah itu saya, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu kita, berarti kemaksiatan kita lebih mendominasi daripada keimanan, sampai Allah hanya menghantarkan kepada kita maklumat tetapi tidak menghantarkan kepada kita dengan ilmu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.